Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi materinya ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang use case diagram dan activity diagram ya. Use case diagram adalah penggambaran secara keseluruhan dan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan gitu ya. Dan di situ kita akan menentukan siapa aktor yang akan terlibat dengan sistem dan kemudian dari aktor tersebut fasilitas atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan per aktor tersebut apa-apa aja. Nah, di situ ada gambarannya di use case diagram. Nah, kemudian kita udah membahas tentang activity diagram yang mana activity diagram itu adalah penjabaran dari alurnya use case diagram. Nah, activity diagram juga bisa kita gunakan berdasarkan alurnya seperti yang kita bahas minggu lalu, atau bisa kita jabarkan berdasarkan aktornya ya. Nah, keduanya ini sama, hasilnya itu nanti juga akan sama walaupun penerapannya sedikit berbeda tetapi hasilnya sama sebenarnya ya dari activity diagram. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi ke model selanjutnya yaitu sequence diagram. Ya, gitu ya. Sequence diagram. Nah, sequence diagram ini adalah penjabaran dari activity, teman-teman, gitu ya. Kalau misalnya activity itu use case itu akan dijabarkan melalui di activity, kemudian penjabaran dari activity itu akan dijabarkan di sequence diagram. Nah, jadi kelihatan semakin kesini semakin mendetail dia. Nah, makanya dibilang bahwa akan kesulitan kalau kalian langsung membuat activity, apalagi sequence. Makanya buat dulu yang paling tahapan awal ya, yaitu adalah use case diagram dulu dibuat seperti itu ya. Nah, sequence diagram adalah penjabaran yang lebih detail lagi dari activity, yang mana rujukannya dia itu ke activity diagram. Nah, jadi untuk melihatnya itu dari activity diagram, teman-teman, gitu ya. Activity diagram udah dibangun, udah dibuat, nah dari situlah penjabarannya sehingga terbentuklah sequence diagram seperti itu. Nah, kalau kita baca pengertian dari sequence diagram itu adalah salah satu jenis diagram UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan pada urutan waktu, dan sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu seperti pada use case diagram. Nah, intinya apa di sini? Di sini dia lebih menekankan kepada tahapan demi tahapannya. Oke. Nah, satu aktivitas, nah itu seperti apa tahapannya? Nah, tahapan demi tahapan itulah yang harus kita gambarkan. Itu ya teman-teman ya, paham ya. Nah, jadi sequence diagram inilah yang akan mendetailkan langkah demi langkahnya per satu aktivitas. Nah, misalnya contohnya kita punya 3 aktor kemarin. Kemudian yaitu aktor customer, aktor ya kita masalah ATM kemarin ya teman-teman ya. Yang ada aktor customer, ada aktornya teknisi ATM, kemudian ada pihak banknya. Customernya dia bisa, kita bisa membuatkan aktivitasnya, dia bisa melihat saldonya, transfer, tarik uang gitu ya, melakukan pembayaran, melakukan pembelian gitu ya teman-teman. Nah, kemudian dari setiap aktivitas itu kita jabarkan setiap tahap-tahapnya. Misalnya yang pertama, customer melakukan cek saldo. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Nah, di sini kita gambarkan sesuai dengan sequence diagramnya. Nah, satu sequence diagram. Kemudian customer melakukan tarik uang. Nah, berarti kita bikinkan juga alur dari sequence diagramnya. Customer melakukan transfer. Nah, kita bikinkan juga sequence diagram. Jadi kelihatan nih, udah 3 loh sequence kita. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi alur per aktivitas yang kita buatkan di sini melalui sequence diagram ini, ya. Customer melakukan pembayaran. Nah, berarti udah ada ke sequence dari pembayaran. Customer melakukan pembelian. Nah, berarti harus ada sequence diagram dari aktivitas pembelian. Nah, begitu juga teknisi. Berapa aktivitasnya kemarin, berarti sebanyak itu juga kita buatkan sequence diagramnya. Nah, begitu juga dengan pihak banknya. Nah, makanya semakin banyak ke sini semakin akan banyak diagramnya teman-teman gitu ya. Bukan berarti kalian merancang eh,
use case diagramnya satu, kemudian activity diagramnya satu juga, sequence-nya satu. Jadi setiap aktif apanya itu cuma satu-satu, enggak, itu salah malah. Ya, use case-nya satu itu akan dijabarkan lebih banyak. Activity bisa jadi nanti nemunya 3, bisa jadi 5, bisa jadi 7 activity. Nanti sequence diagram bisa jadi 10, bisa jadi 15 jadinya gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Karena kemarin saya ada juga melihat presentasi kelompok UTS kemarin, ada yang semuanya itu digabung menjadi satu gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Ya, kita pisah-pisah aja sequence diagramnya agar lebih detail. Nggak apa-apa, sederhana. Misalnya aktivitas customer melakukan login. Udah, berarti judulnya sequence diagram login customer. Ya kan, aktivitas melakukan registrasi, berarti aktivitas customer melakukan registrasi. Ya udah, jadi jangan dicampurkan menjadi satu. Ya, itu nanti akan bingung melihatnya seperti apa alurnya. Makanya harus dipisah-pisah teman-teman, jangan digabungkan. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti apa sih contohnya penerapan dari sequence diagram. Nah, kita bisa lihat dari gambar yang di samping ini. Ini adalah tahapannya. Seperti inilah contoh penerapannya gitu. Nah, kita harus tahu juga dengan simbol-simbol yang ada di sequence diagram itu gitu, teman-teman ya. Nah, kita lihat tahapan demi tahapan. Di sini kelihatan nggak kira-kira? Nah, cek anggota, perpustakaan, formulir, kartu anggota dan petugas. Nah, jadi sini kelihatan tahapan-tahapan langkah demi langkahnya itu kelihatan dimulai dari mana dulu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga salah satu contohnya seperti ini, teman-teman, gitu ya. Nah, kita akan lihat contoh lainnya seperti apa dari penerapan sequence diagram. Sebelumnya kita harus tahu dulu komponen-komponennya ya. Di sini juga ada aktornya, kemudian objek kelasnya. Mana ini objek kelasnya? Yang ini nih. Nah, yang ini ya. Ya, yang ini nih. Oke. Nah, kemudian garis hidup objek. Nah, ini adalah pembatas antara langkah demi langkah tersebut. Mana dia? Oh, di sini nih. Nah, ini. Yang ini nih. Ya, langkah per langkahnya, pembatasnya gitu loh. Ya. Kemudian sedang aktivitas yang berinteraksi seperti apa di dalam garis hidup objek tersebut. Nah, itu di sini posisinya nanti kita terapkan nih, yang seperti ini nih. Ya. Nah, ini nih. Oke. Nah, nanti kita cobakan aja langsung, nanti kalian paham sendiri itu ya penerapannya. Contohnya ini. Contohnya administrator. Nah, gitu ya. Bagaimana administrator bisa melihat menu utama? Menu utama dari apa? Bisa jadi contohnya mungkin dia sebagai admin penjualan gitu ya. Nah, kita anggaplah dia admin penjualan. Nah, bagaimana nih administrator ini bisa masuk ke dalam halaman utamanya gitu. Nah, berarti kita lihatkan langkah step by stepnya dia sampai dia masuk ke menu utama. Nah, itulah yang kita buatkan di use case diagram, teman-teman, gitu ya. Yang pertama kita tentukan aktornya. Ya, berarti di sini kita buatkan garis putus-putusnya ini, garis hidupnya, pembatasnya dia di tahap awal ini, ya kan? Kemudian kemana dia akan masuk setelah itu? Berarti dia akan masuk ke layar login. Nah, gitu ya. Berarti kita buatkan apa nih namanya tadi, objek kelasnya, layar login. Kita buatkan pembatasnya. Nah, berarti langkah pertama dia akan melihat layar login dan dia akan memasukkan user ID dan passwordnya. Maka seperti ini aktivitasnya. Dan aktivitasnya akan berjalan di sini. Oke. Ya kan? Nah, objek selanjutnya, langkah selanjutnya ngapain dia? Ya, ngapain lagi ini? Setelah itu, berarti dia akan cek user tersebut berdasarkan user ID dan password yang dimasukkan, maka akan divalidasi di sini, akan dicek. Oke. Nah, andai kan misalnya ketemu ya data usernya, berarti ibaratnya valid gitu datanya ya. Nah, maka dia akan masuk ke tahapan ini. Oh, ternyata di validasinya ternyata benar bahwa itu user ID-nya dan itu passwordnya. Nah, jika benar maka masuklah ke menu utamanya ya, maka dia bisa masuk ke menu utamanya. Ya, seperti itu penerapan use case diagram. Ya, simple sebenarnya ya. Nah, kita lihat lagi contoh lain. Nah, bagaimana caranya seorang admin bisa melihat database, gitu ya, melihat database-nya.
Sama langkahnya seperti tadi, kita harus menentukan dulu adminnya siapa, aktornya siapa, ya. Kita buatkan garis hidupnya, pembatasnya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Maka dia akan melihat from dari admin. Ya, berarti di sini dia akan menampilkan from dari admin, yaitu from login, ya. Nah, di sini kita sebagai admin, langkah di sini adalah memasukkan user dan password berdasarkan from admin yang udah kita buat. Maka kita masukkanlah di sini. Nah, di sini akan ada yang namanya controller, ya ibaratnya ini validasinya gitu ya, tahapan memverifikasi password sama username-nya benar apa enggak gitu kan. Nah, dicek di sini. Andai kan misalnya salah, dia akan kembali. Maksudnya ulang lagi, terjadi kesalahan nih, isi lagi yang benar gitu loh intinya ya. Kemudian diisi lagi. Nah, kalau misalnya diisinya benar ya, passwordnya username-nya benar dengan passwordnya, barulah masuk ke tahapan mencek gitu ya, mencek datanya kita ini benar valid apa enggak sih dari username atau passwordnya, itu dicek dulu ke database-nya misalnya gitu ya. Kemudian dilihat ternyata benar, barulah di sini dia masuk ke sebagai statusnya sudah login. Nah, di sini baru dia bisa melihat halaman utama dari website tersebut, ya kan? Nah, dia ingin mengelola database nih, dia mau lihat database misalnya. Nah, barulah di sini kelola database bisa dilakukan. Dia masuk ke tahap selanjutnya dari halaman website tersebut. Ya bisa jadi dia ngambil menu dari database-nya misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, dia bisa melihat sampai ke sini. Nah, selesai sampai di sini teman-teman, selesai. Karena apa? Karena judulnya mungkin tadi admin melihat database gitu. Nah, selesai nggak sampai di sini? Selesai, udah tutup. Maka kembali lagi ke halaman utama, logout. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Jadi nggak harus dibuatkan semuanya. Nanti aktivitasnya bagaimana admin mau masuk ke halaman website. Nah, kalian buatkan yang baru, jangan digabung di bawahnya gitu ya teman-teman. Oh, mentang-mentang di sini udah sampai ke sini, terus kalian bikin judulnya jadi gabungan semuanya, nggak boleh gitu ya, harus dipisah-pisah. Nah, jadinya memang mirip-mirip dia, iya seperti itu. Nah, tapi memang harus seperti itulah yang dikerjakan teman-teman gitu ya. Biar kita nggak susah membacanya gitu. Nah, seperti itulah penerapan dari sequence diagram gitu ya, langkah demi langkahnya gitu. Nah, ini sama ya. Kita selaku admin atau dosen atau mahasiswa, bagaimana cara kita mau masuk ke dalam si akad tersebut gitu ya. Nah, biasa kan kita punya si akad gitu ya, sebagai kita ngisi KRS, KHS kita. Nah, di sini ya kita anggaplah ini adalah UI-nya dari si akad kita. Nah, kalau kita melihat awal dari UI kita, apa sih yang mau kalian lakukan dari tampilan tersebut? Pasti kalian ingin memasukkan password dan NPM dan passwordnya ya kan, yang diberikan dari UPTTIK ya kan, ya di sana kan dikasih. Nah, di situ tuh kalian akan pasti dari tampilan UI-nya pasti kalian akan memasukkan username-nya. Maka kalian ambillah yang di situ kan langsung dia ada from login ya gitu ya, kalian isikanlah di situ. Berarti tahapan login, from login. Oke. Nah, andai kan from loginnya gagal, maka dia akan kembali gitu loh. Ya, ibaratnya nggak valid. Isi yang valid, username dan passwordnya atau npm dan passwordnya. Ya, jika benar di aktivitas ini akan diproses, maka akan dicek ke database-nya. Misalnya, kalau benar gitu ya. Kalau nggak akan kembali lagi gitu. Nah, kalau misalnya benar dan terverifikasi bahwa itu benar di database-nya, barulah dia masuk ke tahapan halaman utama dari si akad. Nah, kan seperti itu contohnya. Nah, tahapan inilah yang disebut dengan use case diagram, teman-teman ya. Use case sequence diagram. Ya. Satu aktivitas kita jabarkan di aktivitas itu seperti apa tahapannya, gitu ya. Satu aktivitas lain kita jabarkan lagi langkah demi langkah di dalam aktivitas tersebut. Nah, ngerti ya di sini. Nah, jadi makanya saya bilang use case adalah tahapan pertama yang harus dibuat. Kemudian jabarkanlah use case itu ke dalam activity. Kemudian jabarkanlah activity tersebut ke dalam use case diagram. Nah, seperti itu intinya. Nah, paham ya? Nah, seperti itulah penerapan dari use case diagram, teman-teman ya. Nah, jadi nanti akan ada lagi contoh-contoh studi kasus yang akan saya berikan, nanti silakan dilihat aja ya. Jadi sebenarnya gampang penerapan dari model-model ini kalau kita terbiasa dan kita mudah memahami gitu. Nah, kita kembali lagi ke SDLC. Nah, itu tadi kita membahas tentang sequence diagram ya, bahwa
use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram ini berada pada tahapan analisis, menganalisis. Maka pemodelan yang 3 ini di dalam tahapan analisis itu wajib ada teman-teman ya, wajib ada. Karena ini masih tahapan pemodelan yang inti-intinya saja yang harus kita kerjakan. Pernah saya bilang bahwa pemodelan yang diberikan dari UML itu banyak, tetapi tidak semuanya harus dibuatkan teman-teman ya. Tapi ambillah inti-intinya. Nah, sepengalaman saya yang pernah merancang dan memanfaatkan UML ini, maka yang ini nggak pernah tertinggal. Ditambah satu lagi nanti di desainnya itu kelas diagram. 4 ini tidak pernah tertinggal karena intinya ada di sini 4 ini. Setelah itu pelengkap saja gitu ya. Nah, kita lanjut ke tahapan ini. Kita udah bahas bahwa di tahapan analisa bahwa diagram yang 3 ini itu berada di tahapan analisis. Ya, kalau misalnya ini udah selesai teman-teman, kalian kerjakan, maka tahapan analisis kalian itu udah selesai namanya. Langkah selanjutnya adalah kalian masuk ke tahapan desain. Ya, yang mana desain itu ada masih dari produk dari UML, ada kelas diagram, ada deployment diagram, ada komponen ya, komunikasi diagram, ya itu udah masuk ke tahapan desain sebenarnya. Ya, kemudian ada namanya user interface design, data model ini apa. Nah, di sini kita pelajari ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelas diagram. Oke. Nah, kita lihat kelas diagram. Oke, kelas diagram adalah salah satu jenis diagram UML juga gitu ya. Yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas atau paket pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang terdapat pada sistem tersebut ya. Kalau kalian melihat dari gambarnya seperti ini, apa yang terbayang oleh kalian pertama kali? Apalagi kalian kalau misalnya ketemu yang seperti ini nih, relasi yang seperti ini. Nih, apa yang terpikirkan oleh kalian? Ini kayak belajar basis data gitu loh Pak, gitu loh ya. Kayak belajar ERD ya, entity relationship diagram gitu. Karena ada satu-satu gitu. Kemudian ada satu many gitu. Nah, benar teman-teman. Ini konsepnya hampir mirip dengan ERD yang kalau kalian belajar di basis data. Ya. Jadi kelas diagram ini hampir mirip-mirip kita menentukan database-nya ini gitu loh. Dari program yang kita bangun, kita tentukanlah lagi database-nya seperti apa, database-nya gitu dari sistem tersebut. Ya, sama seperti ERD itu kan adalah langkah perancang dari database-nya. Ya, siapa aja yang terlibat di dalamnya, kemudian kita buatkan database-nya. Dan kemudian relasi per entitas tersebut, ya, itu apa relasinya? Ya, apakah one to many, many to one, atau many to many? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sama halnya seperti di kelas diagram ya. Jadi di UML diagram itu yang mendekati seperti ERD, penerapannya itu adalah kelas diagram teman-teman. Nah, dari ketiga yang kita udah bangun, use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram itu tersebut, itu sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita analisa bahwa apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada nanti di dalam database kita teman-teman gitu loh. Ya, contohnya kemarin kita membahas tentang ATM, ya enggak? Kita membahas tentang ATM, ya kan? Nah, ATM tersebut siapa yang terlibat di dalamnya? Kemarin ada 3 aktornya, yaitu customer, ya kan? Kemudian ada teknisi ATM-nya, kemudian ada sistem dari banknya, kan gitu. Ya, kemudian apa yang terjadi di dalam use case diagram dari ATM ini? Yaitu transaksi, ya kan? Transaksi dari apa? Ya dari uang lah intinya, ya kan, karena di dalamnya uang ya. Nah, transaksi dari uang berarti di situ kita udah bisa menganalisa bahwa nanti di dalam database kita itu pasti akan ada nanti database dari customernya, ya kan. Kemudian akan ada nanti database dari banknya. Nah, seperti itu. Kemudian akan ada lagi database dari teknisi ATM-nya, ya kan. Nah, kemudian apalagi akan ada nanti database dari keuangannya, uangnya teman-teman, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang penting akan ada nanti database tentang transaksi yang terjadinya di dalam ATM tersebut. Ya enggak?
Nah, jadi kita menganalisa di sini gitu loh. Dari gambaran yang udah yang udah dibuatkan itu akan tergambarkan bahwa apa-apa aja yang akan dibutuhkan nanti di kelas diagram. Maka itulah yang kelihatan dengan kita, yaitu ada database customernya, ada database dari banknya, ada database dari teknisi IT-nya gitu ya, teknisi ATM-nya. Kemudian ada dari database keuangannya, kemudian ada dari database transaksi, ya kan? Nah, sama halnya seperti ini nanti kita buatkan. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Kalau misalnya jadi customer, berarti di sini nanti tulisannya customer. Dan kemudian apa aja atribut-atribut yang ada di dalamnya. Nah, ini kan atribut kita sebut ini entitas. Sama kan di RD seperti itu juga kan. Nah, sama. Nah, kemudian ini yang di bawah ini kenapa ada batas? Sebenarnya ini adalah metodenya, fungsionalnya. Oke, fungsionalnya. Ini atributnya, ini adalah entitasnya. Judul ini adalah judul entitasnya. Ya, misalnya tadi customer. Customer di sini apa aja akan menjadi atribut dari customer. Nah, otomatis nanti atribut dari customer tersebut bisa jadi nanti nomor rekening, ya kan? Ya kan, nomor rekening, kemudian mungkin nomor KTP, kemudian nama, ya kan, kemudian alamat, nomor telepon dan lain-lain sebagai identitas dari entitas customer, ya. Kemudian metodenya di sini apa? Metode di sini bisa jadi nanti update, ya kan? Update dari keuangannya misalnya ya. Kemudian delete ya. Mungkin update mungkin ya. Nah, seperti itu. Nah, update bisa jadi ada perubahan-perubahan dari keuangannya kah atau datanya kah di sini, ya. Nah, kemudian dari bank, misalnya pihak bank, Pak, banknya apa yang mungkin atribut yang mewakili bank, mungkin ID bank, gitu ya, nama banknya, ya kan. Kemudian kontak personnya banknya, ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian apa metode yang bisa dilakukannya dia di sini? Kalau dia mungkin bisa lengkap gitu ya, karena dia yang memantau segalanya gitu ya kan. Bisa jadi di sini update, delete gitu ya, ya, apalagi simpan gitu ya. Nah, semuanya ada di sini mungkin metodenya. Nah, seperti itu juga dengan teknisi ATM misalnya di sini. Nah, teknisi ATM apa aja atributnya? Bisa jadi ID dari teknisi, ya kan, kemudian namanya, alamatnya, kemudian passwordnya. Nah, sama seperti di kartu di customer tadi. Di sini akan ada passwordnya, pinnya gitu ya. Kalau kita menggunakan ATM kan pakai pin gitu kan. Kemudian apa fungsional atau metode yang digunakan di sini? Bisa jadi nanti dia update gitu ya, delete gitu ya. Update ini update apa kalau misalnya di ATM ya? Berarti update ini nambah uang misalnya gitu ya, atau perbaikan repair misalnya, berarti ada update lagi. Nah, sini fungsionalnya. Nah, paham sampai di sini teman-teman? Nah, biasanya ada lagi yang tentang keuangannya. Nah, keuangannya apa di sini ya? Mungkin di sini ada tanggalnya, tanggal update uangnya, ya kan, nominalnya berapa gitu ya. Nah, fungsionalnya apa di sini? Update gitu ya kan. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ada namanya transaksi. Transaksi inilah nanti akan merubah-rubah isi dari keuangan yang ada di ATM yang sudah diupdate ini kan di sini. Nah, mungkin di sini nanti atribut dari transaksi bisa jadi di sini nanti kode transaksi, tanggal transaksi, ya, kemudian dari nomor rekening yang melakukan transaksi siapa, kemudian nominalnya berapa. Di sini akan jadi pengurangan. Nah, transaksi inilah yang nanti akan dilihat oleh pihak bank, dan transaksi ini juga yang akan mempengaruhi uang ini akan berkurang atau bertambah kalau kita menggunakan, kalau misalnya ATM ini adalah ada setor tarik tunainya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kelas diagram lah tempat kita membuatkan database-nya seperti apa. Itu loh teman-teman. Nah, paham ya. Nah, seperti itulah kelas diagram yang kita terapkan. Maka kelas diagram ini kita menganalisa dari ketiga tersebut. Sebenarnya panduan dari kita membuat kelas diagram itu adalah ke use case diagram sebenarnya, gitu ya. Use case diagram itu adalah gambaran secara keseluruhan gitu teman-teman. Di situ udah kelihatan kok. Kalau kita ingin membuat ini akan ketahuan siapa yang akan menjadi database di entitas-entitas di dalam database kita, gitu ya. Tabel-tabelnya nanti siapa. Nah, seperti itu. Paham ya? Itulah nanti akan penerapan dari database dari kelas diagram. Nanti kita akan lihat contoh-contoh lainnya. Nah, komponen-komponennya seperti yang dicontohkan tadi di sini ya. Nah, ada namanya ini package. Jadi ini namanya package-nya teman-teman ya. Kemudian ada namanya kelas ya.
Nah, kelas inilah di sini nanti di sini akan ada atributnya dan di sini ada fungsionalnya atau operasinya apa. Oke. Kemudian ada namanya asosiasi. Nah, disinilah akan menentukan relasinya. Apakah hubungan ini one to one to many to many, one to many gitu. Nah, di sini kita akan menentukan. Tanpa ada itu ya tidak akan terhubung relasinya gitu loh teman-teman ya. Jadi kita harus perhatikan juga ini di kelas diagram. Makanya saya bilang bahwa prinsip dari kelas diagram ini hampir mirip dengan DRD gitu. Tapi ini adalah mau UML-nya diagramnya UML, maka seperti ini penerapannya. Sebenarnya hampir mirip dengan ERD gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah satu kelas diagram ya, sederhana sekali ini ya, seperti itu. Misalnya seperti ini, bagaimana cara kita menentukan relasi, ya kan? Relasi. Misalnya kita punya member, ya member. Berarti kita yang membernya biasanya kan customer gitu ya. Apa hubungannya dengan sales order? Nah, di sini ada hubungannya, dan dalam hubungan relasi maka kita harus tentukan apakah dia one to many, many to one. Nah, kembali lagi kita belajar ke RRD teman-teman ya. Nah, satu member dia akan bisa melakukan satu atau lebih dari order yang bisa dilakukan, ya kan? Oke, tapi satu atau lebih dari order yang dilakukan itu akan diambil oleh akan dipesan oleh satu member saja. Maka dia akan menjadi one to many. Ya. Nah, satu order ini dia akan bisa melihat banyak produk yang akan dipesannya, detail produk yang akan dipesannya. Tapi satu detail produk atau banyak detail produk tersebut pasti akan dipesan oleh satu sales ordernya. Nah, ya kan? Nah, kemudian dari detail sales ordernya ini ya, kemudian ke produk. Bagaimana ke produk? Ya, satu produk itu akan melihat akan banyak detail dari sales ordernya, tetapi satu atau lebih sales ordernya itu pasti akan memperlihatkan satu dari produk tersebut ya. Ini akan kesulitan untuk membacanya ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh yang lebih sederhana lagi dari kelas diagram bagaimana menerapkan ini tadi, relasi tadi gitu ya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Nah, kita lihat lagi contohnya. Nanti kita contohnya yang di studi kasus lain ya teman-teman ya. Karena ini adalah salah contoh, belum tentu ini contoh ini benar gitu ya. Saya cuma mengambil dari sumber saja gitu. Nah, contoh studi kasus nanti akan saya contohkan di studi kasus. Nanti akan ada studi kasus, nanti situ akan kelihatan bagaimana kita menentukan one to many, many to one ini. Nah, tapi dari sini kita akan kelihatan bahwa ini adalah kumpulan dari kelas. Ya. Kemudian di dalam kelas kita akan tentukan nama entitasnya. Dari entitas tersebut maka kita tentukanlah atribut tersebut. Ya, kita kan membahas itu waktu awal-awal belajar ADBO kemarin ya kan. Kemudian apa operasi yang dilakukan, fungsional yang dilakukannya. Nah, seperti itu, dan hubungannya seperti apa. Ya. Nah, seperti itu. Itulah penerapan dari kelas diagram. Studi kasusnya nanti ya, teman-teman, kita lihat. Kemudian kita bahas dulu teorinya. Kemudian kita bahas tentang state machine diagram ya. Kalau dari keempat tadi udah kalian buat teman-teman, itu sebenarnya inti dari semuanya udah selesai. Ibaratnya 4 itu aja sih cukup mewakili dari perancangan kita sih, kalau saya ya pribadi. Tetapi kalau ingin ditambahkan lagi untuk penjabaran, untuk pendetailannya lagi, nggak masalah juga kok gitu ya. Misalnya kita tambahkan contohnya state machine diagram ya. State machine diagram ini adalah satu UML yang menggambarkan transisi ataupun perubahan keadaan suatu objek. Kalau dari gambarnya seperti ini kelihatan adalah urutan-urutan sama seperti kita belajar algoritma ya. Kalian belajar flowchart ya, hampir mirip seperti ini teman-teman ya. Langkah login itu seperti apa ya, kita mulai dari start dan nanti akan ditutup dengan stop. Mulailah dari seperti ini. Nah, ingat kalau state machine diagram ini kita lihat juga simbolnya apa di sini yang digunakan gitu ya. Nanti kalian lihat aja, tapi contohnya aja ini seperti ini, sederhana. Dia akan melihatkan langkah-langkah perubahan transisi seperti apa. Andaikan nanti di sini validasi user passwordnya gagal, maka akan
akan ada perubahan suatu objek ke sini, akan kembali lagi maka diulang lagi. Ini yang disebut dengan state machine diagram, ya. Penggambaran transisi, ibaratnya penggambaran bagaimana alurnya, kemudian kalau ada perubahan seperti apa. Harusnya itu kan sebenarnya murninya seperti ini aja nih. Tetapi kalau misalnya ada perubahannya seperti apa prosesnya, di sini kita tekankan dengan adanya state machine diagram, ya kan. Makanya akan ada nanti otomatis keluar perubahan suatu objek ke sini. Ya, apabila validasi username dan passwordnya salah, maka dia akan melihatkan status baru bahwa ini gagal, ulang lagi gitu loh. Nah, state machine diagram ini seperti ini penerapannya. Dia melihatkan seperti apa transisinya gitu loh teman-teman ya. Paham ya? Kalau misalnya di transisi itu ada perubahan, nah itulah yang dijelaskan di sini. Nah, sederhana kan seperti ini aja nanti dibuat. Nah, seperti itu. Itu adalah state machine diagram gitu ya, hampir mirip dengan flowchart gitu. Bisa ditambahkan juga, yang penting keempat tadi udah dibuatkan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya komunikasi diagram ya. Komunikasi ini juga kalau diagram pelengkap saja, untuk melengkapi saja agar lebih jelas lagi, inti lebih lengkap lagi. Yang namanya komunikasi diagram, maka dia lebih fokus kepada komunikasinya. Intinya arus lalu lintas datanya, bukan seperti apa. Misalnya dari entitas ini, dari entitas ini, entitas yang ada ini, dia lebih fokus kepada komunikasinya. Berarti alur relasinya ini nih, yang lebih didetailkannya. Nah ini nih, ya kelihatan di sini, ini, ya. Nah di sini relasi-relasi inilah yang lebih ditekankan. Misalnya link ini dia melakukan yang pertama adalah mendaftar. Berarti ini yang dijelaskan mendaftar. Kemudian langkah selanjutnya pemberitahuan persyaratan. Berarti langkah selanjutnya adalah lebih menjelaskan kepada pemberitahuan persyaratan. Ya, di sini lebih mendetailkan kepada di sini rule ini teman-teman. Ya, rule ini. Ya, inilah yang disebut dengan komunikasi diagramnya. Dia lebih mendetailkan kepada relasinya, hubungannya, gitu ya. Kemudian yang tiga, merengkap pernyataan ya ini. Ya kan? Kemudian cetak. Nah, ini yang ditekankan. Kemudian cetak kartu, bagian komunikasinya yang lebih ditekankan kalau kita menggunakan komunikasi diagram. Nah makanya kita sesuaikan lagi dengan studi kasusnya kita. Kalau di ATM, nah seperti apa? Nah mungkin ada nanti akan kegambar oleh kalian nanti seperti apa gitu ya teman-teman. Nah itulah komunikasi diagram. Ya lebih fokus kepada relasinya, dia lebih fokusnya ke sini. Ya. Kemudian kita lanjut lagi yang nama ada deployment diagram. Deployment diagram adalah salah satu UML juga yang menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik, teman-teman. Oke. Dan dapat juga dikatakan untuk menampilkan bagian dari software yang terdapat pada hardware tersebut. Nah, seperti itu. Nah, cuman contohnya seperti apa? Misalnya dari ATM tersebut, teman-teman, ya. ATM tersebut. Saya contohkan ke sini nih. Mana nih? Ya, aduh. Saya contohkan ke sini. ATM, ya kan? Nah, kita lihat tadi bahwa di dalam deployment diagram dia lebih melihatkan sistem secara fisik, dan di dalam fisik yang ditampilkan tersebut itu ada pembagian software yang digunakannya di dalam hardware-nya tersebut gitu ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita contohkan kepada ATM, mesin ATM tadi ya. Di dalam ATM berarti teknologi yang digunakan di situ apa yang pertama? Yaitu yang pertama adanya mesin ATM-nya. ATM ya. Kemudian apalagi yang akan terlibat di dalamnya? Bisa jadi nanti di sini adalah server dari bank. Ya kan? Kan itu teknologi fisik yang kalau kita analisa sih kayaknya ya itu yang akan terlibat kita, yaitu adalah mesin ATM-nya ini yang fisik teknologinya, ya enggak? Kemudian kalau dari bank mungkin nanti di sana mungkin ada servernya, komputer besarnya mungkin yang akan memantau sistem atau yang otomatis yang akan memantau langsung transaksi yang terjadi setiap ATM yang ada, ya kan? Nah, ini fisik, ini juga fisiknya. Mungkin ini komputer servernya. Nah, di sini juga kita bisa melihatkan kira-kira software yang digunakan di dalam mesin ATM tersebut apa sih? Menurut kalian apa?
Bisa jadi di dalam mesin ATM tersebut dia menggunakan software yang digunakan mungkin Java. Bisa jadi nanti di sini servernya mungkin dia menggunakan adalah PHP dan MySQL gitu loh. Nah, kelihatan penggambaran ini adalah deployment, yang mana deployment diagram adalah melihatkan secara fisik teknologinya, kemudian di dalam hardware tersebut juga memperlihatkan apa software yang digunakannya, gitu loh. Ya, software yang digunakan apa, bahasa pemrograman yang digunakan apa. Nah, seperti itu juga di dalam bank, apa yang digunakan oleh bank. Bisa jadi adalah komputer servernya. Kemudian di sini apa aja yang ada di dalam, bisa jadi sini adalah MySQL-nya, database-nya gitu loh. Nah, paham ya? Ini adalah penerapan deployment. Jadi kelihatan sederhana kan kita membuat deployment. Kita hanya melihat menentukan perangkat fisiknya mana, kemudian melihatkan kira-kira nanti di dalam itu akan menggunakan softwarenya apa. Nah, seperti itu loh. Ini adalah deployment, teman-teman. Sederhana kan? Nah, iya sederhana. Maka ini adalah disebut sebagai diagram pelengkap gitu. Karena kita hanya untuk mendetail-detailkan saja lagi gitu. Nah, sama kemudian ada lagi yang namanya Nah, ini contohnya juga ya. Ini contohnya seperti ini. Deployment diagram melihatkan secara fisik ini bahwa ini adalah personal komputer. Di sini juga ditentukan di sini adalah klien. Nah, berarti kita tadi di mesin ATM di sini kita sebagai statusnya adalah klien, gitu ya. Bisa jadi kita jabarkan juga apa yang digunakan di situ. Kemudian web server, komputernya web server. Nah, ke sini klien juga. Kemudian aplikasi server. Di sini mungkin yang menggunakan personal gitu ya, personal as. Kemudian aplikasi server. Nah, ini adalah perangkat fisiknya, teman-teman. Ini yang di luar ini perangkat fisiknya nih, ya. Nah, di dalam inilah teknologi yang digunakan, diperuntukkan ke siapa ini. Nah, seperti itu. Itu adalah deployment diagram. Contoh-contoh bisa dilihat dari internet lebih banyak. Ya, ini adalah simbol-simbolnya. Bahwa seperti inilah simbol-simbol yang digunakan di deployment diagram. Kemudian ada lagi namanya tentang komponen diagram, gitu ya. Kalau tadi deployment diagram itu menjelaskan lebih fokus kepada fisik teknologi yang digunakan, oke, fisiknya deployment. Kalau misalnya komponen itu lebih fokus kepada software yang digunakan di dalam fisik tersebut, gitu loh. Ya, software yang digunakan oleh fisik tersebut. Contohnya di ATM tadi, ya. Tadi di pelajaran kita udah menjelaskan bahwa di situ adalah mesin ATM-nya, kemudian komputer servernya di banknya. Nah, komponen menjelaskan lebih detail kepada perangkat software yang digunakan di dalam mesin ATM, ya. Kemudian software atau aplikasi yang digunakan di dalam komputer server di bank tadi. Nah, lebih fokuskan ke sana dia. Komponen diagram, ya. Bisa jadi nanti di sana ya tadi kalau mesin ATM bisa jadi dia menggunakan bahasa pemrograman Java atau VB misalnya. Kemudian di personal komputernya servernya di bank tadi dia bisa menggunakan di situ database-nya MySQL, gitu ya kan. Bahasa pemrograman program yang akan berjalan itu adalah PHP misalnya. Nah, seperti itu. Memperlihatkan kepada softwarenya dia. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah tambahan pelengkap. Komponen ini pelengkap, deployment ini adalah pelengkap, mendetail-detailkan saja. Komunikasi juga mendetailkan saja, state machine juga mendetailkan saja. Dan diagram-diagram yang belum terbahas itu sebenarnya adalah pelengkap saja lagi. Ya, karena sebenarnya inti dari diagram pemodelan ini adalah 4 tadi, ya. Use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram. Kemudian boleh ditambahkan dengan UML diagram lainnya, ya. Bisa kalian tambahkan dengan komponen diagram, bisa kalian tambahkan dengan deployment diagram, mungkin ingin menjelaskan fisik yang akan digunakan nanti di dalamnya apa, ya. Bisa jadi tambahkan lagi komunikasinya misalnya, seperti itu teman-teman, ya. Contohnya kita belajar sekarang, ya. Belajar sekarang ini kalau kita buatkan dalam deployment diagram, ya. Deployment diagram kan lebih fokus kepada fisiknya, teknologi fisik yang digunakan oleh user yang terlibat, ya. Kalau kita buatkan deployment diagram kita belajar, ya. Yang pertama itu saya menggunakan Androidnya, berarti yang saya gunakan di sini adalah Androidnya,
ya, smartphone gitu. Nah, kalian mungkin bisa jadi di sini kalian menggunakan, ada yang menggunakan personal komputer PC gitu ya, ada mungkin juga melihat lewat HP juga mungkin smartphone ya. Ya kan? Kemudian di sini juga melihatkan bahwa di sini adalah saya selaku mengajarnya ya. Ibaratnya yang menjadi servernya itu sebagai panut, kalian lihat itu adalah saya sebagai server dan kalian di sini akan menjadi sebagai kliennya. Dan teknologi apa yang digunakan? Ya, kalau saya menggunakan smartphone mengajarnya kalian, berarti saya menggunakan Android. Nah, di sini bisa jadi kalian menggunakan Windows, ya PC. Bisa jadi kalian di sini menggunakan Android. Atau mungkin kalian menggunakan iPhone, berarti kalian menggunakan iOS. Nah, seperti itu. Ini adalah deploymentnya. Ya, ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya kita bahas tentang komponennya, komponen lebih fokus kepada software yang ada di dalam perangkat fisik tersebut. Ya, berarti kalau saya misalnya Android, software apa aja yang saya gunakan? Saya menggunakan WPS-nya, ya kan? Kemudian saya menggunakan ya Word Office-nya itu di WPS-nya tersebut. Kemudian kalian pasti menggunakan itu juga kalau kalian menggunakan smartphone Android juga gitu ya. Nah, sama seperti di eh, personal komputer, bisa jadi kalian kalau bisa melihatnya mungkin, oh ya, bisa jadi kalian bisa melihatnya dengan YouTube ya. Kalian melihatnya di personal komputer juga lihatnya dengan YouTube ya. Biasanya saya nguploadnya di sana memang ya kan. Nah, kalian pasti ngelihatnya di sana. Tapi kalau saya menggunakan teknologi sini, saya tidak menggunakan YouTube-nya nomor sekian, tapi pertama adalah saya record dulu, berarti saya menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan recordnya. Nah, seperti itu. Kemudian whiteboard yang seperti yang saya tulis sekarang ini gitu. Nah, itu adalah komponennya, lebih cenderung kepada teknologi yang digunakannya. Nah, seperti itu. Dan ini ada hubungannya gitu, teman-teman. Paham ya? Seperti itulah penerapannya. Nah, nanti kita akan lihat minggu depan itu kita lebih fokus ke studi kasus. Saya akan lihatkan contoh studi kasus. Ini adalah studi kasus dan bagaimana cara implementasinya merancang dari studi kasus tersebut. Nah, seperti itu. Oh, saya rasa cukup ya. Kayaknya sih itu adalah teori dasarnya dari perancangan diagram-diagram UML. Setidaknya semoga sih kalian paham gitu. Nah, menurut saya ada lagi nggak ada ya. Kalau ini nggak perlu, tugas ini nggak perlu dikerjakan. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau misalnya kurang mengerti silahkan diulang lagi nanti materi ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.